Nurul Islam Desa Bangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian hadirin, baik nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat dapat melangkahkan kaki di masjid ini merupakan nikmat yang luar biasa, setara dengan nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini telah membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan semangat iman kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang bapak-bapak sekalian, banyak kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh umat Islam ketika selesai melaksanakan sholat, misalnya berbincang kepada teman, berbincang kepada anak, kepada istri dan lain sebagainya. Berbincangnya mengeluarkan kalimat, tadi saya sholat khusyuk apa enggak ya? Kalau khusyuk sholat saya diterima dan masuk surga, kalau tidak khusyuk maka sholat saya tidak diterima. Kalimat-kalimat seperti ini hadirin sekalian, salah satu kalimat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa ragu terhadap ibadah yang kita lakukan, apakah diterima atau tidak. Kita dapat sujud saja di masjid ini merupakan nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang dapat merasakan sujudnya pada hari ini, pada Jumat kali ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sedang di rumah sakit, yang tidak tahu antara hidup dan mati, badannya mati sebelah, stroke, kemudian tidak sadarkan diri. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sekaligus nikmat iman dan Islam sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini bapak-bapak sekalian, beliau merupakan seorang pahlawan, tetapi tidak pernah memegang bakwan. Rasulullah ini seorang proklamator, tetapi tidak pernah memakai motor. Juga seorang proklamasi, tetapi tidak pernah memakai dasi. Tetapi Rasulullah SAW membawa perubahan yang begitu luar biasa untuk pergerakan umat, pergerakan globalisasi yang sampai hari ini kita rasakan. Beliau tidak tahu membaca, beliau tidak tahu menulis, tetapi wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya, pergerakannya, bahkan apa yang telah difatwakan melalui hadisnya sampai sekarang masih dipakai di seluruh alam dunia. Bukti bahwa Rasulullah SAW merupakan manusia yang sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh berbudi pekerti yang mulia. Oleh sebab itu tadi saya mengatakan Rasulullah ini tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Bukan berarti Rasulullah bodoh. Pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, terjadilah pertemuan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah disuruh membaca oleh malaikat Jibril, "Iqra," kata malaikat Jibril, "bacalah." Tetapi Rasulullah bilang, "Apa, saya tidak tahu membaca, saya tidak tahu menulis. Bagaimana saya membaca?" Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? "Iqra," baca, kata malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? "Saya tidak tahu membaca, bagaimana bisa membaca, kok dipaksakan?" Kemudian malaikat Jibril memeluk erat-erat Nabi Muhammad SAW sampai Rasulullah itu sesak nafas. Kemudian Iqra, maka turunlah hidayah Allah, turunlah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Rasulullah menyambung ayatnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat yang kelima. Tanda bahwa kekuasaan Allah bisa datang kapan saja. Rasulullah tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, bukan berarti Rasulullah bodoh. Kita lihat zaman-zaman dulu bapak sekalian, banyak orang-orang tua kita, buyut-buyut kita yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tetapi pintar berdagang, pintar untuk berkebun, bertani dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah tidak hanya pintar berdagang, tidak hanya pintar untuk berkebun, tetapi beliau pintar untuk berperang, pintar untuk memimpin sebuah negara. Ini merupakan suri tauladan yang dimiliki oleh Rasulullah yang
dan kita sebagai umatnya harus senantiasa mengikutinya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mohon maaf karena selayaknya, seharusnya orang seperti saya yang masih sangat muda, masih sangat sedikit sekali pengalaman hidup, sangat tidak layak dan tidak pantas untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada para bapak-bapak, kepada para jamaah sekalian. Karena saya juga dosanya banyak, tetapi karena mengingatkan dalam kebaikan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala, maka mari kita semua menyampaikan berlomba-lomba kepada kebaikan. Saya ada di dalam masjid ini karena adanya sebuah safari dakwah, sebuah safari khutbah. Jadi nama saya Fikri Hasaktana, bapak-bapak sekalian. Saya asli Tanah Gerogot, tinggal di desa Sangkuriman. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Islam Malang. Sekarang sedang liburan kuliah 2 bulan. Nah, kami tergabung di dalam Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Dai Muda Kalimantan Timur yang ada di Samarinda. Nah, kami mendapatkan tugas selama liburan untuk melakukan safari-safari dakwah ke desa-desa yang jauh dari tempat tinggal kami. Oleh karena itu kami sudah mengisi kemarin di Laburan Lama, kemudian di Sungai Tua, di Seberang, kemudian insya Allah 2 Jumat yang akan datang kami mengisi di masjid di dekat pelabuhan di Penajam, dan masih banyak masjid-masjid lainnya insya Allah sampai tanggal 15 September. Ini merupakan tugas daripada organisasi yang saya masuki, yaitu Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Dai Muda Kalimantan Timur. Nah, apa tujuannya daripada safari khutbah ini bapak-bapak sekalian? Karena di zaman sekarang ini, di saat-saat seperti ini, kita semua disuruh untuk berislam secara kafah, secara dengan betul-betul, secara lurus, secara menyeluruh. Mengapa sekalian? Karena sekarang ini banyak sekali penyesatan-penyesatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang yang bergelar profesor, bergelar doktor, bergelar insinyur, bahkan SAG, MAG, MPDI, SPDI, LCMA, yang di situ pokok keilmuannya keilmuan Islam, tetapi digunakan untuk menyesatkan umat, mengatakan ini salah, mengatakan itu benar, mengatakan itu bid'ah, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Demi apa? Demi kepentingan bagaimana dia bisa mencuri simpati masyarakat. Nah, ini yang terjadi sekalian, bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu ini salah satu fokus tujuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Contohlah Nabi itu sebagai uswah, sebagai hasanah. Mengapa? Sebab dengan mencontoh Nabi itu kehidupan kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Akhir-akhir ini bapak-bapak sekalian, kita digemparkan oleh salah satu penyesatan yang terjadi di Indonesia. Adanya muncul pondok pesantren yang sekarang viral, kita sebut saja Al-Zaitun. Ajaran-ajaran yang telah dipertontonkan, banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat terjadi. Mengapa demikian terjadi? Padahal kita tahu pimpinannya seorang profesor doktor. Panji Gumilang itu seorang profesor doktor, kuliahnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tetapi mengapa begitu keluar daripada Universitas Islam mempelajari kitab-kitab Islam, tetapi mengapa menyesatkan umat? Apa yang terjadi? Mengapa latar belakang ini terjadi? Karena faktor ekonomi. Salah satu faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi. Kelemahan, kemunduran, penyesatan umat Islam sekarang dikarenakan ekonomi. Maka jangan heran sekarang kalau tiba-tiba banyak pemurtadan yang terjadi di wilayah-wilayah basis umat Islam. Saya kuliah di Universitas Islam Malang. Malang sekitar 9 jam itu dekat dengan Madura. Di Madura terjadi pemurtadan secara massal, secara menyeluruh, hampir di setiap desa. Kenapa kok orang bisa murtad? Karena masalah ekonomi. Sekarang ini banyak sekali orang-orang Islam yang miskin, kemudian didatangi, diberikan beras, diberikan sumbangan uang berupa pendidikan, beasiswa dan lain sebagainya oleh orang-orang kafir. Bahkan dia memakai songkok, memakai jilbab untuk apa? Masuk ke dalam lingkungan. Dan sampai sekarang ini, saya pengalaman tahun lalu ada di kota Samarinda terjadi penyesatan pemurtadan tersebut. Mengapa demikian?
demikian karena kurangnya ekonomi kita, bapak-bapak sekalian. Contoh yang paling kecil, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ketua, apakah Masjid Jami Nurul Islam ini sempat untuk meminta bantuan seperti di jalanan begitu? Sempat. Nah ini bapak-bapak sekalian, disoroti oleh orang-orang Amerika, disoroti oleh orang-orang Arab, orang-orang Turki, orang-orang Mesir, orang-orang non-muslim, bahkan orang-orang kafir, disoroti bahwa di Indonesia ini 80% umat Islam itu mayoritas. Bahkan pemerintahnya orang Islam, menterinya orang Islam, masjidnya ratusan ribu, pondok pesantrennya puluhan ribu, bahkan infaknya, zakatnya itu ratusan triliun. Tetapi mengapa kok sampai bisa terjadi yang namanya masjid meminta bantuan di tengah-tengah jalan? Ini sebetulnya dipertontonkan bahwa umat Islam itu tidak menyatu. Saya berada di Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Dai Muda Kalimantan Timur. Saya mengetahui jumlah zakat, jumlah infak, jumlah sedekah yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, wilayah Kabupaten Pasir, maupun wilayah yang lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Yang kalau dikumpul semua, infak, sedekah, sedekah tersebut bisa untuk membiayai pembangunan masjid, membiayai pembangunan pondok pesantren. Tetapi mengapa kok dananya tidak kelihatan? Karena orang-orangnya sudah rusak. Orang-orang yang mengambil dana-dana tersebut untuk membeli mobil pribadi, membeli motor pribadi untuk kepentingan kehidupannya sendiri. Ini yang terjadi. Oleh karena itu dipertontonkan. Orang-orang Kristen kemarin saya bertemu di Kabupaten Pasir bilang kepada saya, Ustaz, kenapa kok terjadi yang seperti ini? Bukankah yang seperti itu memalukan sebetulnya? Jika memang dilihat secara garis besar, banyaknya umat yang menyumbangkan masjid, hartanya ke masjid. Tetapi mengapa kok pertanyaan orang Kristen tersebut justru malah membuat saya down? Mengapa sekarang kok umat Islam ini seperti ini? Apa sebenarnya masalahnya? Karena orang-orang kaya menumpuk harta, orang-orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki jumlah harta yang lebih, orang Islam tersebut tidak menyumbangkan hartanya untuk kepentingan agama Islam. Ini yang menjadi pokok masalahnya sekarang, ditambah lagi dengan penyesatan-penyesatan. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita satukan lagi tekad, satukan lagi persatuan kita sebagai umat Islam. Kita sekarang ini 80% umat Islam di Indonesia. Dulu kita 90%. Coba kita bayangkan dengan keadaan umat Islam sekarang yang 80%, ditambah dengan penyesatan-penyesatan, ditambah dengan adanya sebuah pemurtadan yang massal. Kita bayangkan kalau ini semua dibiarkan terjadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, apa mungkin Islam tetap bisa menjadi agama mayoritas di negeri kita ini? Ini semua kita bayangkan. Maka apa yang harus kita lakukan di sini? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Salah satunya kita punya anak, tanamkan tauhid, tanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai dasar utama untuk menjalani kehidupan di masa depan. Karena kata Rasulullah, biwayri jamanikum, kalian akan hidup sesuai dengan zaman kalian, dan zaman ke depan nanti banyak sekali pengerusakan yang terjadi. Oleh karena itu seperti saya, generasi muda ini tidak mengalami sebuah kesesatan, sebuah pengaruh yang buruk seperti 20 tahun yang silam. Sekarang pengaruh buruknya ada di mana? Contoh yang paling utama, yang paling sering kita lihat ada di HP, ada di handphone. Anak-anak usia 2 tahun, usia 3 tahun, usia 4 tahun, yang dulu mainnya petak umpet, yang dulu mainnya kejar-kejaran, ajak-ajakan, sekarang sudah mengerti apa itu Google, mengerti apa itu mainan, mengerti apa itu handphone. Ini yang terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga anak-anak sekarang kalau rewel dikasihnya HP. Kalau dulu anak-anak ketika di kampung-kampung, ketika masih pada zaman terdahulu, kalau nakal rewel dinasihati, diberikan pencerahan, diberikan nasihat. Kalau sekarang orang tua malas repot, tinggal dikasih HP sudah diam. Nah ini sebetulnya yang secara tidak sadar merusak otak
merusak jaringan-jaringan yang ada di kepala anak tersebut, sehingga ke depan tidak ada inovasi-inovasi, bahkan untuk memperjuangkan Islam saja tidak ada. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami meminta doa, meminta restu kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam mendakwahkan Islam di pelosok-pelosok desa. Kalau di kota-kota sudah banyak yang lebih berkompeten, sudah banyak kiainya, sudah banyak habibnya, sudah banyak ustadznya. Nah, kita ini generasi muda ini yang masih mempunyai otot, yang masih sehat bugar ini, doakan kami bisa berkeliling ke pelosok-pelosok desa, utamanya yang ada di daerah Kalimantan Timur ini, agar apa? Termotivasi semua generasi muda untuk membangkitkan semangat memperjuangkan Islam yang ada di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf apabila kepanjangan, apabila terdapat suatu kesalahan maupun kesalahpahaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.